Ya, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Harus bahagia karena beruntung mengenal Dhamma, ajaran kebenaran. Yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa mencari pesangon pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Maret. Kalau kita flashback ke belakang ya, ini hari yang cukup penting, khususnya bagi kami yang berada di dunia pendidikan putra bangsa, karena persis 1 tahun yang lalu, itu tanggal 13 Maret 2020, sekarang ada 2021 ya. Ini hari terakhir guru-guru melihat anak di sekolah. Ini hari Jumat. Jadi kalau hari ini tanggal 14 Maret setahun yang lalu, itu adalah hari di mana Kepala Sekolah Putra Bangsa mendapat instruksi bahwa tidak ada sekolah pada hari Seninnya. Bisa dibayangkan ya. Jadi ini kalau kita lihat hari ulang tahun, hari ini hari ulang tahun yang luar biasa besar untuk mengingat kembali setahun yang lalu. Ibu Bapak kalau dipikir setahun berlalu rasanya kok tiba-tiba kita berada di 14 Maret 2021 ya. Kita bisa mengaitkan dengan Dhamma dan kita bisa bilang, aduh, anicca. Enggak, ini 2020 tahun lalu. Ya. Sekarang 2021. Jadi tiba-tiba setahun sudah berlalu. Dan kita lihat apa? Anicca di situ. Betul ya? Kelihatan sekali. Gerembiang tiba-tiba nggak pernah lihat murid. Anak-anak nggak ada yang di sekolah. Sekolah sunyi senyap, nggak ada anak. Jadi waktu itu kalau kita lihat kembali, kita grup ya kan benar-benar. Dan pada waktu setahun berlalu, coba kita lihat apa yang terjadi di dunia kita. Kita masih hidup ya. Tapi ada juga loh yang sudah mati. Jadi anicanya itu dalam bentuk yang beraneka. Kalau diambil grafiknya, misalnya grafiknya gini, itu dalam setiap garis ini aja masih ada grafik lain. Jadi 365 hari ini 366 hari, itu kalang kabutnya sebenarnya luar biasa. Dan kita sebagai manusia yang pinter adaptasi, karena kita makhluk yang adaptasi, maka kita menempatkan diri harmoni dengan alurnya kehidupan yang nggak pernah statis, selalu dinamis, buah terus, goyang terus, berubah terus. Banyak kalau saya tanya orang-orang, coba flashback setahun yang lalu. Oh iya ya, ini sudah setahun ya. Wah, saya setahun sudah puasa. Puasa apa? Puasa dolan. Puasa apa? Puasa ke sana kemari, ketemu sini, ketemu sana. Saya mengendalikan diri. Kalau di sini ini saya bersama dengan teman-teman yang masuk dalam Dharma House Wisma Sambodi Putra Bangsa, kita amat ketat, amat sungguh-sungguh mempraktekkan pengendalian diri, betul ya? Ada bersama saya di sini beberapa guru kursus bahasa Inggris. Kita berjuang untuk mengendalikan diri. Karena
guru-guru yang di sini, tinggal di sini ini juga ikut kegiatan kami Senin dan Jumat, meditasi, baca parita, pelimpahan jasa. Saya melihat sesuatu yang aneh, yang menarik, karena saya tidak melihat adanya stres di antara mereka-mereka yang tinggal bersama saya. Saya GR apa tenane gitu sih? Tenane ya, mereka ngangguk-ngangguk gitu. Karena apa? GR saya, mungkin karena mereka ini ikut berlatih mengendalikan pikiran. Jadi enggak pikiran kolang kabut setengah mati. Mungkin. Tapi juga ya memang mungkin begitu. Nyatanya memang begitu. Maka kalau kita lihat anicca seperti apapun, kalau kita tinggal di masa kini, ini kita nggak boleh dulan-dulan. Oh iya, kita sesuaikan. Tapi kita tetap berpegang pada kehidupan. Itu adalah titik-titiknya pengalaman. Jadi kalau dikatakan time is money, itu jelas-jelas salah. Time is life. Jadi kalau kita menyia-nyiakan time, waktu, kita sebenarnya menyia-nyiakan kehidupan. Maka meskipun kita nggak bisa kemana-mana, dulan sana, dulan sini, pesta sana, pesta sini, arisan sana, arisan sini, ketemuan di sana sini, kita masih tetap bisa berada dalam momen-momen setiap saat dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu pula yang saya lihat dalam lingkup kehidupan kami di sini. Bagaimana dengan anicca yang lain? Anicca yang lain baru saja saya alami tadi malam ketika seseorang kelihatannya juga ada di sini ngabari Cilan kelangan konco loh. Seseorang yang saya kenal pindah alam. Kematian bagi saya itu selalu merupakan kancah belajar yang luar biasa. Kenapa? Karena setiap orang mesti akhirnya mati. Maka melihat atau mendengar berita, aduh si A mati. Muncul kata-kata bijak. Aku pun tidak bisa lain akan demikian. Itu membuat kita tersentak gitu ya. Kalau si ABCD mati di koran itu kita masih waduh ya. Tapi kalau kabarnya misalnya tiba-tiba Cilani mati, kerobiak bagi teman-teman saya mungkin mati. Kalau yang benci saya langsung yeay. Kalau yang baik sama saya waduh. Jadi hal-hal seperti gitu kalau kita jadikan pelajaran ini tetap merupakan kebijaksanaan yang makin tebal. Nah, sehubungan dengan berita kematian itu, menarik sekali melihat kok bisa ya, kok orang sampai pada mati ya. Kalau misalnya saja yang namanya Lani ini mati, terus orang-orang ini ada di Ervin, Kiki, Siska, Adi, rundingan. Waduh kok iso Cilan mati kenapa? Soalnya telat digawa rumah sakit, terlambat dibawa ke rumah sakit. Lah karena kok ya kebetulan dokternya yang ahli itu pas tidak ada di situ. Lah ternyata banyak sekali kondisi-kondisi yang menyebabkan akhirnya tidak bisa tidak matilah si Lani Anggawati itu. Jadi kemudian bisa terjadi apa? Saling menyalahkan. Lah kamu udah tahu, nggak kamu beritahu, boyo kamu tuh sudah ngerti, boyo ngambil keputusan gitu loh. Lah ya tapi kan sana nggak boleh. Ayo kamu harus selalu ngerti ya. Banyak sekali pikiran-pikiran yang ngomongkan tentang coba, seandainya saja sesuatu yang tidak nyata karena sudah berlalu. Tetapi bagaimana pikiran itu, pola pikir itu, buah pikir itu membuat pikiran berada dalam gemuruh, gelisah, gejolak. Kita sadari semuanya itu hanyalah merupakan penyebab. Sehingga berkumpulnya semua penyebab itu menyebabkan mati. Jadi gimana? Yang harus mati
ya memang alami harus mati. Kenapa bisa mati? Ya karena semua penyebabnya kumpul. Jadi siapa yang salah? Enggak ada. Kalau menurut saya demikian ya. Jadi kalau sesuatu itu harus terjadi, maka semua penyebab untuk membuat sesuatu itu terjadi kumpul di situ. Kok ya? Kalau bahasa Jawanya indah, delalah. Delalah itu angel diomong itu. Delalah itu penyebab yang apa? Tidak terduga-duga gitu ya. Jantung, wah kalau kena jantung buat mati. Belum tentu. Saya punya pengalaman pribadi urusan penyakit jantung. Mami saya sendiri itu ada satu masa di mana jantungnya membengkak 2 kali lipat. Jadi sudah mau mati dah. Kita semua udah mikir, duh, mati ini, nggak kuat. Jadi kumpul lah semua, udah rasanya mau mati gitu ya, semua kumpul. Tapi adik saya ada yang gerogoti ini, satu penyebab ini dia hapus. Gimana? Dia ngomong, Cilan, nek seandainya dipindah ke rumah sakit Sarjitopi, sana kan lebih alatnya lebih lengkap. Sana kan dokter-dokter universitas dikumpul di situ. Kalau kita pindah kan gimana? Aku kok rasanya belum pal yang berjuang ya. Kita runjungan, ya nothing tulus tuh nggak ada yang apa ruginya nggak ada. Pindahlah. Obat-obatan yang diberikan menopang, hilang lagi penyebabnya. Sudah. Tiba-tiba tubuh mulai merespon. Hilang lagi lah penyebabnya. Jadi karena penyebab-penyebabnya ini kita buang, maka penyebab mati tidak bisa kumpul untuk berbuah menjadi kematian. Ibaratnya kalau tetes ini kita buang, isi lagi, nggak akan tumpah keluar, tidak akan menjadi buah yang matang. Maka dengan satu lingkup ini muncul satu pemikiran. Kok ya adik saya tuh punya pemikiran gitu? Kenapa? Bisa dijawab karena mami saya belum waktunya mati. Bisa ngerti ya? Karena belum waktunya mati, maka faktor-faktor ini tidak berkumpul. Tapi seandainya dikatakan sebenarnya belum perlu mati loh. Tapi kok ya mati? Ya karena kumpulnya penyebab-penyebab ini. Jadi kalau kita lihat seperti misalnya vaksin sekarang ada. Nggak usah vaksin, nggak apa-apa. Apa iya? Kalau udah vaksin sip, apa iya? Ada satu faktor pada yang orangnya ini. Seberapa dalam tanda petik nasibnya dia itu membuahkan sesuatu. Orang yang tadi saya katakan teman saya yang mati, itu baru saja vaksin. Kalau dipikir. Dan dia matinya kena COVID loh. Baru saja divaksin. Ceritanya kurang lebih ya. Dia baru vaksin karena apa? Karena dia mau menikahkan anaknya di luar pulau. Loh ya bener loh. Divaksin. Sehat, vaksin. Pikirnya selamat. Loh, vaksin loh. Dia dapat vaksin awal loh. Apa enggak hebat? Wah sudah vaksin. Ciamik. Vaksin. Berapa hari kemudian dia terbanglah ke luar pulau. Tong dong dong tong ding ding dong, selamat anaknya menikah. Berapa hari kemudian masih mau balik dong. Swab ya. Positif. Konyol apa enggak dipikir? Kalau saya bilang ya enggak, karena kondisinya memang seperti itu ya akibatnya dia mengalami seperti itu. Masuk rumah sakit, kok yondelalah. Padahal ini orang posisi tinggi, orang berada, kok yondelalah rumah sakitnya penuh. Coba,
memburuklah. Karena satu bangsal berorang-orang yang semuanya COVID. Memburuklah. Usaha segala macam. Kok ya ndelalah. Ini loh ndelalah sehingga akhirnya dengan sangat cepat kondisi jeret mati. Apa yang terpikir dalam benak saya adalah seberapapun usaha itu dilakukan, kalau memang sudah jatahnya, kumpulnya faktor-faktor kematian ini, kok ya rasanya nggak ada ya orang yang bisa menghapus ini, nggak ada ya orang yang bisa nurunin supaya nggak kumpul. Kok iya ada aja penghalangnya, akhirnya mati. Saya ingat Kiki yang mengalami kematian papahnya. Begitu cuok, pikiran kacau balau, gejolaknya pikiran tak tertahankan sampai katanya, oh ini toh rasanya patah hati sepatah-patahnya. Karena sepertinya nggak tertahankan gitu ya. Tapi yang saya anggap luar biasa adalah bagaimana sebenarnya pikiran yang terlatih, terkendali, dan istilahnya Ervin kembali ke napas. Ini menimbulkan satu berkurangnya gejolak yang tidak keruan, yang kita sampai kalang kabut ini piye ini gimana, tubuh pun rasanya gentayangan gitu ya. Maka jangan heran kalau orang-orang itu ada yang maaf ini ada alatnya Adi yang nggak beres. Bagaimana pikiran yang terlatih dan terkendali itu lebih gampang untuk diturunkan gejolaknya. Benar ya Ki ya? Lebih cepat pulihnya. Jadi ibaratnya seperti bambu. Bambu itu kalau kena buang, tapi nggak patah loh. Kuak. Tapi nanti kemudian deng balik. Kalau ibu bapak ingat zaman kecil dulu yang sudah tua, ada boneka bawahnya itu bunder gitu ya, curve gitu pak, lengkung gitu ya. Nanti kalau dilihat dia ding, tapi kemudian ya kembali lagi. Seperti itu gunanya kita berlatih, mempertajam kesadaran, memperkuat kewaspadaan, sehingga meskipun gejolak kehidupan itu macam-macam, tetap aja kita akhirnya kembali. Itulah manfaat Dhamma. Jadi kalau dilihat berapa besarnya manfaat Dhamma, itu saya selalu terpukau. Ya. Maka kalau hari ini ada manusia baik hati yang mau sharing Dhamma, berbagi tentang pengalaman kesehariannya, apa toh gunanya mengenal ajaran kebenaran. Hari ini ada bersama saya di studio, waduh, seorang guru muda lulusan bahasa Inggris yang namanya Ervin. Ya. Ervin itu sering digodain karena kalau kita bilang wihara gitu ya, itu kan tulisannya vihara, tapi kan bacanya wihara. Jadi oleh teman-temannya seringkali digodain, ayo Miss Erwin gitu ya. Ya, ayo Vin, silakan. Pandemi COVID-19 adalah satu hal yang tidak pernah terbayangkan oleh hampir seluruh manusia di muka bumi. Dengan penyebaran yang begitu cepat, COVID-19 sukses membuat peradaban manusia memilih keputusan-keputusan yang pasti merupakan langkah baru. Dalam kondisi terguncang ini, bagi saya, manusia layaknya berada di ambang kedua sisi cermin. Satu sisi dengan bagian yang memantulkan apapun di hadapannya dengan jelas, dan sisi lain yang buram sehingga tidak bisa digunakan untuk melihat. Di tengah huru-hara COVID-19, banyak dari kita yang terseret ke dalam sisi cermin yang buram, tidak bisa melihat jelas, tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, ataupun tidak menemukan cara untuk bangkit dari keterpurukan akibat dampak yang dibawa oleh COVID-19. Begitulah apa yang saya rasakan di awal bulan Maret 2020.
Kebijakan pemerintah Indonesia untuk meniadakan pembelajaran secara tatap muka membuat pendidikan di Indonesia menempuh langkah baru dengan melaksanakan pembelajaran secara online. Di bulan Maret, Cik Lani dan Cik Wena memberikan pilihan kepada saya untuk mengajar dengan stay di Klaten atau WFH dengan waktu yang belum ditentukan. Saya memilih WFH saat itu dan terus mengikuti perkembangan via WhatsApp. Ketika menjalani WFH, saya dibuat kagum dengan upaya seluruh guru dan karyawan untuk bertahan di masa pandemi melalui rapat-rapat online yang dilaksanakan. Banyak perubahan yang dilakukan agar pembelajaran bisa dilakukan dengan sebaik dan senyaman mungkin. Lalu, saat bulan Juli, saya berhenti bekerja dari rumah dan mulai mengajar di sekolah secara online. Saya sangat takjub melihat ruang-ruang kelas yang disulap menjadi studio mengajar. Beruntungnya saya berada dalam lingkungan yang tak kenal lelah berupaya. Saya ditarik untuk keluar dari sisi buram cermin dan melihat pandemi COVID-19 menjadi sesuatu yang lebih jelas. COVID-19 bukan sepenuhnya malapetaka yang mengaburkan pandangan manusia, yang membuat kita terpuruk. Namun, dari sisi cermin yang lebih jelas, kita akan mendapati bahwa COVID-19 menggerakkan kita untuk menjadi manusia yang lebih serba bisa. Saat bertahan dalam masa pandemi COVID-19, saya juga berkesempatan untuk mengenal dan melakukan meditasi yang dilakukan setiap hari Senin dan Jumat. Sebuah kegiatan yang kelihatannya simpel, namun manfaatnya luar biasa. Melalui meditasi, saya belajar bahwa suara hanyalah suara. Di awal masa mengikuti meditasi, menjaga pikiran adalah hal yang sangat sulit dilakukan bagi saya. Ada banyak hal yang membuat pikiran saya menjelajah kemana-mana. Saat menutup mata, indera pendengaran saya menangkap suara dengan lebih seksama. Suara hewan, suara kendaraan, bahkan suara jam yang berdentang. Ada begitu banyak suara yang tertangkap. Dan seringnya, dulu suara adalah salah satu hal yang paling mudah membuat pikiran saya buyar. Saat mendengar suara yang keras, dulu saya merasa terganggu. Merasa bahwa suara itu membuat pikiran saya tidak fokus, baik saat meditasi maupun melakukan aktivitas sehari-hari. Saat di rumah misalnya, saya tinggal di desa dengan pohon-pohon yang tinggi besar. Sesekali tetangga saya akan menebang pohon untuk dimanfaatkan kayunya atau untuk dijual. Dalam proses itu butuh sebuah alat yang di tempat saya disebut shinso, atau gergaji kayu yang suaranya memekakkan telinga. Bagi saya suara ini sangat mengganggu, apalagi jika saat itu saya sedang lelah dan ingin tidur siang. Meski sudah menutup mata, pikiran saya justru malah melayang ke suara shinso dan dalam hati terlontar ucapan-ucapan buruk. Aduh, ini kapan berhentinya? Kenapa suaranya keras sekali? Mengganggu orang ingin tidur saja. Seperti itu misalnya. Hanya dengan suara ini, mood saya bisa hancur. Mau terjaga, tapi Apanya? badan... Sorry. Apanya yang hancur? Mood saya bisa hancur. Mood saya bisa hancur. Mau terjaga, tapi badan butuh tidur. Mau memejamkan mata, tapi tak bisa. Ujung-ujungnya saya menjadi uring-uringan, dan tak jarang orang-orang di rumah menjadi sasaran emosi saya. Hingga pada saat saya mengikuti meditasi dan dhammadesana, sebuah nasihat dari Cik Lan menyadarkan saya. Mengapa harus repot dengan suara? Suara hanya sekedar lewat. Mereka berjalan melalui aliran masing-masing. Bukankah kita yang menabrakkan diri pada suara, membuat diri menjadi objek yang berada di tengah aliran suara? Jujur, saat mendengar pembahasan tersebut, saya merasa seperti dihadapkan pada kebenaran yang selama ini tidak pernah saya sadari. Saya baru menyadari bahwa selama ini saya seringkali menyalahkan suara yang terdengar oleh telinga saya. Kenapa sih orang atau hewan ini berisik sekali? Pikiran semacam ini dulu sering terlintas di benak saya. Kini, setelah saya mengenal Dhamma, saya jadi teringat salah satu pembahasan Cik Lani tentang anatta, atau ketidakakuan. Menurut saya, mudahnya menyalahkan orang lain atau hal lain karena suara yang mereka buat juga merupakan salah satu bentuk atta. Memikirkan segala sesuatu dengan aku sebagai pusat segalanya. Egonya tinggi, apa-apa harus soal aku. Menganggap suara adalah pengganggu yang menggagalkan fokus. Menurut saya, berarti saya terlalu mengedepankan ego saya sendiri. Sama halnya dengan mementingkan keinginan dan kenyamanan diri sendiri. Padahal mungkin saja ada hal penting yang sedang dilakukan oleh si pembuat suara. Tidak perlu menghujat atau bahkan mengumpat pada suara yang terdengar. Dengan bermeditasi, kita diajak untuk menjaga kondisi pikiran, termasuk dengan membiarkan suara berlalu. Saat pikiran dalam keadaan sadar, meski suara mengganggu datang menyerbu, satu tarikan napas membuat saya kembali memusatkan pikiran, memindahkan fokus dari gangguan-gangguan menuju ketenangan. Saya teringat, dulu saya juga seringkali mudah merasa emosi jika mendengar suara-suara yang tidak benar tentang diri saya.
Sebuah opini bisa membuat mood saya hancur, dan pikiran saya kacau hanya untuk memikirkan hal itu. Namun kini saya sadar, mungkin ada banyak hal yang memicu terucapnya suara-suara tersebut. Semoga saja bukan karena kebencian. Bisa jadi karena memang diri saya masih banyak kekurangan. Mungkin karena adanya kesalahpahaman, atau bisa saja karena hanya sekedar omongan yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Toh masih banyak hal-hal lain yang lebih penting untuk dikerjakan. Jika terus-menerus fokus dengan rasa sebal karena sebuah suara, maka hanya lelah pikiran yang didapat. Sulit memang, tapi saat berada dalam kondisi itu, saya mencoba menarik napas dalam-dalam, membiarkan suara itu berlalu, kembali fokus pada diri sendiri. Saya menjadi sadar, tidak hanya saat melakukan meditasi, namun di kehidupan sehari-hari pun diri kitalah yang sering menabrakkan diri pada suara sekitar. Kita merasa emosi ataupun resah pada sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita pusingkan, yang seharusnya kita biarkan berlalu sambil terus berjalan. Dengan menyadari bahwa suara hanyalah suara, hal itu membuat saya menjadi lebih awas untuk bersuara. Jika sebelumnya saya hanya asal bicara saja, tidak memperdulikan keras tidaknya suara saya atau kasar tidaknya kata-kata yang saya pakai, kini saya lebih memahami pentingnya menjaga suara yang saya ucapkan. Kegiatan meditasi diikuti dengan pembahasan parita. Bertambahlah pengalaman baru yang saya dapatkan di masa pandemi. Saat membaca parita, ada satu bagian yang sangat menarik menurut saya. Aku membuat perlindungan. Cik Lan juga menjelaskan lebih lanjut mengenai makna kalimat tersebut. Luar biasa. Dari satu kalimat tersebut, saya tersadar bahwa kita tidak boleh begitu saja menyerah pada keadaan dan mengharapkan perlindungan akan datang dengan sendirinya. Manusia mampu dan harus mau membuat perlindungannya sendiri. Apa yang saya lihat saat kembali mengajar di sekolah setelah masa WFH merupakan salah satu upaya membuat perlindungan. Dengan berupaya secara sadar untuk melindungi diri dari dampak yang dibawa oleh COVID-19, kami mampu bertahan dan tetap mengadakan pembelajaran dengan baik. Tidak hanya dari menjalankan protokol kesehatan, namun juga tetap melindungi dan menjaga kualitas mengajar agar ilmu tetap bisa tersampaikan dan diajarkan dengan baik kepada murid-murid. Meditasi melatih saya untuk memfokuskan pikiran, membantu saya untuk menyaring suara-suara yang seharusnya dibiarkan berlalu, membuat pikiran saya lebih jernih dan tenang, sehingga saya bisa berdiri di depan cermin dengan sisi yang jelas dan melihat sekitar dengan jernih tanpa menabrakkan diri pada hal-hal yang tidak perlu. Selain itu, membuat perlindungan juga bisa dimulai dengan berpikir, berucap, dan berbuat baik. Dengan begitu, maka kita akan terlindung dari karma buruk. Terima kasih Cik Lan, Cik Wena, Miss Endang, Pak Adi, Pak Eko, Pak Jijin, dan seluruh guru serta staf karyawan CEC, Putra Bangsa, Putra Persada. May all beings be happy, well, and peaceful. And may the best come to us all. Oh. Thank you. Sudah nggak deg-degan lagi ya. Aduh. Ya, sesuatu yang amat sangat kita nantikan adalah kalau sudah ada yang sharing. Nah ini gilirannya si Mbok D saya yang tercinta ini, Dr. Susan. Ayo Bu Susan, sudah dinanti-nanti ini. Apakah suara saya terdengar? Ya, siap mendengar Bu. Ya, baik. Pak Adi mungkin bisa ke PowerPoint saya ya Pak Adi. Ya, terima kasih untuk Miss Erwin atau Miss Ervin ya, ini saya manggilnya. Tadi katanya Erwin. Miss Erwin ya. Baik. Nah, beberapa hal yang menarik. Ini kok suara saya kayaknya double ya, betul nggak? Nggak ya, berarti gemanya ada di tempat saya sendiri. Coba dikurangi gemanya. Baik. Diturunin aja. Apakah terdengar suara saya, Bu Lani? Ya. Sudah tanpa echo ini. Oke, baik. Ya, jadi begini. Yang menarik bagi saya, beberapa hal yang di-sharingkan oleh Miss Ervin itu yang pertama, suara hanyalah suara. Ini menarik begitu. Jadi, mengapa lalu saya teringat
seorang psikoanalis gitu ya. Jadi yang namanya Lacan, ini orang Perancis. Di gambar itu, Bapak Lacan ini, dia adalah seorang psikoanalis yang tidak populer di psikologi ya. Jadi Bulani juga belum pernah mengenal teori ini saat kuliah psikologi kepribadian 1 dan psikologi kepribadian 2 di kelas saya. Karena memang Lacan ini justru banyak menjadi referensi di bidang ilmu sastra, jadi bukan di psikologi. Tetapi sebetulnya dia itu seorang ahli psikoanalisis. Dia itu mirip dengan Freud, tetapi punya terobosan yang berbeda cara memandang perkembangan psikoseksual. Jadi sebetulnya Lacan ini juga berbicara perkembangan psikoseksual, tetapi sudut pandangnya agak berbeda dengan Freud. Saya nggak tahu kenapa Lacan ini jarang dipakai di ilmu psikologi, bahkan yang internasional ya. Tapi Freud itu sungguh terkenal. Tetapi justru sharingnya Miss Ervin itu mengingatkan saya pada teori dia. Karena teorinya Lacan itu betul-betul bisa saya gunakan untuk menyambungkan dengan apa yang pernah di-sharingkan atau pernah ditayangkan Bulani dalam Dhamma Talk itu tentang buah pikir, tentang Vedana, tentang Vijnana, tentang Sangkara ya. Jadi ini tuh kayaknya itu berkaitan sekali. Nah, maka saya memilih judulnya itu nyata versus kenyataan. Ini penting karena suara hanyalah suara itu adalah sesuatu yang nyata. Nah, dalam bahasa Inggris itu real. Sementara suara yang dianggap mengganggu oleh Miss Ervin itu adalah reality atau kenyataan, begitu ya. Jadi ini adalah hal yang berbeda dan ini akan mengarahkan perilaku kita itu mau kemana. Kira-kira begitu. Nah, kalau di slide selanjutnya kita bisa melihat bahwa nyata itu adalah keberadaan segala sesuatu, ini terutama material, suara itu adalah material. Pepohonan yang bisa kita lihat itu adalah material. Makanan yang ada di hadapan kita yang bisa kita lihat itu adalah material. Air yang kalau kita sentuh menimbulkan rasa dingin itu adalah material yang ada di luar diri kita. Itu semua adalah sesuatu yang nyata, real. Nah, oleh karena itu, kalau Bu Wena mengatakan suara hanyalah suara, ya itu nyata. Nyata itu adalah suara. Nah, sementara kalau Miss Ervin mengatakan suara itu mengganggu hidup saya, itu adalah reality atau kenyataan. Begitu ya. Jadi kita perlu membedakan antara sesuatu yang nyata dan kenyataan. Nah, Lacan itu mengatakan bahwa kenyataan itu adalah ciptaan kita. Sementara suara itu sesuatu yang nyata, itu bukan ciptaan kita gitu. Nah, apa yang bisa membuat kita itu happy? Apa yang membuat kita marah? Apa yang membuat mood kita tadi jadi hancur kalau menurut istilahnya Miss Ervin, itu karena kenyataan yang kita ciptakan gitu. Yang kita yakini sebagai sesuatu yang nyata. Jadi kan sebetulnya suara itu tuh tergantung interpretasi kita kan. Kalau saya itu sedang membangun seperti bulan ini, biasanya memandori putra bangsa ya, kalau ada proyek membangun gedung atau apapun, Bulani itu akan jadi mandornya. Itu kalau dengar suara palu, dengar suara gergaji happy. Waduh, gedung saya cepat selesai. Malah kalau sunyi sepi, Bulani akan lari ke tukangku kerja atau malas-malesan gitu. Itu artinya bagi Bulani suara itu kenyataannya menyenangkan. Karena dengan adanya suara, orang bekerja dan gedung saya itu akan segera jadi dan bermanfaatlah untuk orang lain.
Nah, sementara mungkin bagi orang lain, kalau Miss Ervin tadi mengatakan suara gergaji itu bikin saya itu terganggu, karena Miss Ervin punya keinginan untuk tenang. Bukan untuk segera punya bangunan yang jadi. Ya, seandainya Miss Ervin ini sedang membangun, dia senang. Wah, tukang saya bekerja menebang pohon. Itu berarti bangunan saya akan selesai. Jadi happy gitu, semua orang disapa, wah rumah saya akan segera selesai. Nah, ini adalah khayalan sebetulnya, kenyataan. Nah, ini yang menarik. Jadi, Lacan itu membedakan yang real dan reality. Nah, mengapa manusia itu menciptakan kenyataan? Ini beda dengan binatang ya. Binatang itu basicnya nyata. Kalau nggak nyata, binatang itu nggak bereaksi. Sementara manusia itu reaksinya kebanyakan karena dia menciptakan kenyataan. Mengapa? Ya ini sekali lagi manusia itu diberi akal budi, diberi neokorteks yang besar, diberi kemampuan berbahasa sehingga hari ini saya bisa menyampaikan tanggapan saya atas sharingnya Miss Ervin itu karena saya punya bahasa. Bapak Ibu yang ada di sini bisa mendengarkan sharingnya Miss Ervin, bisa mendengarkan saya dan Bulani dan bisa memahami itu karena bahasa. Saya menjadi pinter belajar dhamma karena bahasa. Nah, memang manusia itu dikaruniai bahasa itu bisa berguna, tetapi bisa juga menimbulkan buah pikir. Ya, kalau di bahasanya ajaran Buddhis itu buah pikir, sangkara yang membuat kita itu mengalami banyak perasaan-perasaan yang tidak semestinya, kepanikan yang tidak semestinya, atau megalomania, kebahagiaan yang tidak semestinya itu ada. Nah, mungkin kita bisa ke slide berikutnya, Pak Adi. Nah, lalu Lacan itu menjelaskan tentang perkembangan ego atau aku. Nah, ini saya kaitkan dengan atta dan anatta yang disebut oleh Miss Ervin di dalam sharingnya. Miss Ervin mengatakan, mengapa saya menjadi terganggu? Karena saya itu fokus pada diri sendiri. Atta saya perbesar. Padahal yang paling bagus itu adalah tanpa keakuan. Nah, Lacan dengan baik itu mengatakan bahwa justru karena manusia itu bisa mengembangkan ego atau rasa aku, itu potensinya adalah menyebabkan kesalahan dalam mengenali sesuatu yang nyata. Ya, jadi suara yang netral itu karena akunya besar, saya membutuhkan mengkonstruksi kenyataan. Ya, kalau menurut Miss Ervin tadi, karena saya pengen jadi guru berprestasi, ini aku toh ya, misalnya ini contohnya, meskipun Miss Ervin tadi nggak mengatakan begitu. Egonya Miss Ervin ini misalnya mengatakan, saya pengen jadi guru teladan, saya pengen jadi guru yang baik, saya hari ini mau konsentrasi, sehingga Miss Ervin itu menciptakan kenyataan yang mendukung keakuannya. Artinya begini, suara itu sebetulnya netral, dianggap mengganggu. Itu adalah kenyataan yang diciptakan Miss Ervin supaya saya tetap bisa mempertahankan keakuan saya yang ingin menjadi guru teladan misalnya. Jadi segala sesuatu yang dianggap tidak mendukung keinginan, nah ini bagus sekali istilahnya Miss Ervin, keinginanku, aku lagi gitu ya, itu mengganggu hidupku. Nah, maka mengapa Miss Ervin bisa uring-uringan, moodnya bisa naik turun, justru malah marah pada orang lain yang tidak punya kesalahan sama sekali. Nah, ini menarik begitu karena menurut Lacan ya resiko jadi manusia itu kalau nggak hati-hati seperti itu yang menarik. Nah, lalu yang berikutnya Pak Adi, perkembangan ego ini menarik ya. Ini kalau kita lihat menurut Lacan itu, usia 0 sampai 6 bulan kita itu hanya mengkognisi. Apa bulan ini istilah di Buddhis mengkognisi? Winyana. Ya.
Betul. Jadi bayi sampai 6 bulan itu hanya winyana. Betul-betul kesadaran murni. Jadi kalau nangis tuh ya lapar, wis jelas itu. Atau nangis itu tuh pup gitu ya, BAB. Nangis itu perutnya kembung. Nggak ada nangis karena harga dirinya terluka, itu nggak ada. Bayi umur 0 sampai 6 bulan itu kalau nangis itu nyata. Dia punya kebutuhan yang nyata. Nah, lalu pada usia sekitar perkembangan bayi itu sampai setahun lebih begitu ya, itu sudah punya ingatan-ingatan simbolik. Sudah pinter nih, otaknya ini sudah berkembang. Dan anak seusia itu tuh egonya sudah muncul, sudah punya memori. Jadi begini, kalau saya nangis agak keras gitu, kok makanan cepet datang gitu, anak-anak itu sudah punya memori gitu ya. Nah ini anak-anak ya nakal, meskipun dia nggak sadar, maka ada anak yang berusaha nangis keras-keras biar keinginannya terpenuhi. Karena ibunya datang dengan lebih cepat gitu ya. Nah, ini sudah mulai sebetulnya rekognisi. Apa Bu rekognisi itu? Sanya. Sanya. Ya. Jadi usia segini tuh sudah mulai rekognisi, tetapi memang belum sengeri usia kita ya rekognisinya. Karena memori dia masih sedikit. Sehingga anak itu kalau ingat sesuatu yang menyenangkan, dia happy. Kalau ingat sesuatu yang tidak mengenakan, terlepas dari itu mengenakan atau tidak, sudah bisa mulai menangis tanpa ada sesuatu yang nyata. Nah, lalu simbolik yang lebih itu ketika anak-anak sudah belajar bahasa. Itu kurang lebih playgroup ya, maka mengapa di kelompok bermain itu anak-anak sudah bisa berinteraksi dengan orang lain dengan bahasa. Nah, awal mula terciptanya sangkara atau buah pikir itu adalah ketika manusia berbahasa. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ingat ya, kita pandai berbahasa itu anugerah. Sekaligus kalau kita nggak hati-hati, itu adalah hal yang bisa membuat kita punya sangkara. Yang ini akan membuat kita tidak pernah terbebas dari penderitaan hidup, gitu. Nah, lalu yang berikutnya, Pak Adi. Nah, ini menarik. Miss Ervin tadi mengatakan, saya itu ternyata mementingkan keinginan. Nah, coba sekarang kita lihat ini ya, skema yang ada di sini. Lakang itu membedakan antara kebutuhan, tuntutan, dan hasrat. Ya, ini menarik sekali. Ini yang nggak dibahas oleh Freud gitu ya. Nah, yang pertama, kebutuhan itu nyata. Maka kalau saya sering mendengar Bu Wena mengatakan, nomor 1 ya Bu, perut itu harus kenyang Bu. Jadi jangan pernah pelit soal makanan. Karena perut yang lapar itu adalah awal mula terjadinya kejahatan. Itu saya ingat terus kata-kata Bu Wena. Kenapa? Perut yang lapar itu betul-betul kebutuhan. Artinya, kalau saya makan, saya puas. Jadi kalau menurut Lakang, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang bisa segera dipuaskan. Karena kebutuhan itu dasarnya nyata. Misal, saya ngantuk banget, itu kebutuhan. Kalau tidur pasti terpuaskan, setelah itu bangun happy. Saya lapar, itu adalah sesuatu yang nyata. Kalau saya makan, lalu saya kenyang, saya happy. Saya tuh terasa mau BAB, itu adalah nyata. Maka kalau saya ke kamar mandi, BAB selesai. Maka menurut Lakang, kebutuhan itu gampang dipuaskan karena itu sesuatu yang nyata. Nah, setelah kita semakin dewasa, tuntutan-tuntutan baik yang datang dari luar diri kita atau yang datang dari kita sendiri, itu yang disebut oleh Miss Ervin keinginan. Nah, itu kan sebetulnya tuntutan terhadap diri sendiri kan. Saya menuntut harus begini, harus begitu. Itu
tidak dapat dipuaskan dengan cara apapun. Karena tuntutan itu akan meningkat terus. Ini menurut Lakang. Nah, sehingga tuntutan itu sebetulnya berasal dari khayalan kita. Kenapa sih kita menuntut harus begini, harus begitu? Nyatanya nggak harus kok gitu. Kenapa sih kalau saya ingat Miss siapa yang Putri Salju? Zelda. Ya, Miss Zelda. Itu kan menunjukkan bahwa kita ini sering berkhayal harus menjadi begini, harus menjadi yang terbaik, menuntut diri kita sendiri. Sebetulnya kan nggak ada yang menuntut jadi yang terbaik, toh sopo toh yang nuntut. Nah, itu tidak dapat dipuaskan. Nah, sehingga ketika baik ada tuntutan dari luar ataupun kita menuntut diri sendiri yang disebut oleh Miss Ervin tadi keinginan, itu membuat kita selalu merasa kekurangan. Nah, itu yang di biru itu. Karena merasa kekurangan, nah ini istilahnya dalam Buddhism, jadi loba. Muncullah hasrat. Nah, hasrat itu adalah menurut saya sangkara. Karena buah pikir yang tidak bisa dipotong dengan sangat mudah. Nah, justru karena kita itu punya bahasa, kita bisa menciptakan buah pikir yang mengerikan. Entah itu dosa, entah itu loba, entah itu moha. Nah, ini yang Lakang itu mengingatkan pada kita. Hati-hati dengan hasrat. Satu, karena itu tidak nyata. Hasrat itu diciptakan karena kita berkhayal tentang kenyataan. Nah, sehingga menurut Lakang, bukan hanya tidak dapat dipuaskan. Ini selamanya tidak akan terpuaskan dan tidak terkendali. Maka addiction itu dimulai dari hasrat. Ya, lalu orang yang terserang panic attack, jadi gangguan panik kecemasan, itu karena punya hasrat, sehingga kecemasannya tidak bisa dikendalikan. Nah, maka saya senang dengan sharing Miss Nunu yang mengatakan dengan meditasi saya menjadi tidak begitu cemas. Nah, itu kan artinya hasrat ini mulai terkendalikan. Karena sebetulnya Miss Nunu itu dalam sharingnya itu sulit mengendalikan kecemasan. Kalau dalam bahasanya tuh selalu khawatir. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ini kan khayalan, oh belum tentu terjadi kok. Jangan-jangan ini, jangan-jangan begitu. Kalau bahasa Jawa, gek-gek ngono, gek-gek ngene. Nah, itu adalah khayalan dan ini tidak pernah bisa dihentikan kalau kita tidak menata pikiran kita dengan baik. Nah, ini maka saya senang dengan teorinya Lakang. Nah, lalu hasrat itu apa? Itu Pak Adi ke slide berikutnya. Hasrat itu adalah, ini saya pakai istilahnya Miss Ervin ya, menarik sekali. Miss Ervin ini bukan psikolog, tapi bisa melihat bahwa dirinya punya keinginan. Hebat sekali. Ya, jadi hasrat itu adalah keinginan yang tidak alamiah. Jadi kita perlu tahu ya, keinginan itu bukan kebutuhan. Ya, maka mengapa ada gangguan mental yang namanya anoreksia nervosa atau bulimia nervosa. Ini biasanya melanda para artis perempuan, biasanya model, ya, jadi model fashion begitu. Lalu juga melanda orang-orang yang memang sangat ingin punya penampilan fisik yang bagus. Nah, kenyataannya adalah mereka menciptakan imajinasi bahwa lemak mereka itu tertimbun terlalu banyak. Itu satu. Mereka tuh merasa kenyataan yang diciptakan terlalu banyak makan. Sehingga orang-orang yang mengalami gangguan ini tidak sadar sebetulnya tubuhnya itu butuh makan. Jadi kenyataannya kenyataan itu yang diciptakan merasa tubuhnya sudah terlalu banyak makanan. Sementara nyatanya gitu kan, tubuhnya itu kekurangan gizi.
Nah, banyak sekali penderita anoreksia nervosa itu yang meninggal ya. Karena terjadi kerusakan organ, seluruh organnya rusak dan yang terakhir itu otaknya tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi mengapa penderita ini perlu ditolong, bukan sekedar gangguan mental gitu ya. Tetapi fisiknya itu butuh sesuatu, tetapi keinginannya itu menutupi kenyataan atau menutupi sesuatu yang nyata bahwa tubuhnya butuh sesuatu. Nah, Miss Ervin selamat, saya memberi profisiat karena Miss Ervin sudah tahu sekarang sumber dari penderitaan itu adalah keinginan Miss Ervin. Nah, ini yang disebut oleh Lakang. Asal muasal hasrat itu adalah keinginan yang tidak alamiah, tidak nyata. Sehingga inilah yang menyebabkan buah pikir atau sangkara. Nah, sekali lagi teman-teman yang punya masalah yang sama dengan Miss Ervin harus berterima kasih nih karena Miss Ervin menemukan gitu adanya keinginan itu membuat buah pikir tidak pernah berhenti untuk menuju ke penderitaan. Nah, maka Lakang mengatakan, dari mana kita punya hasrat? Kita itu suka berkayal soalnya. Ini moha lagi nih kalau di Buddhism. Suka berandai-andai, suka berkayal. Nggak cantik ya pengen jadi princess gitu kan. Ya mbok nggak usah pengen jadi princess, jelek juga nggak apa-apa gitu kan. Nggak pinter yo pengen pinter, lalu menghalalkan segala cara. Nah, khayalan itu kalau saya analogikan dengan ajaran Buddhism itu adalah buah pikir kita yang sebetulnya tidak nyata. Maka saya senang dengan sharingnya Miss Ervin yang mengatakan begini, meditasi membawa kembali saya ke kesadaran bahwa suara sekedar suara. Ini menarik. Itu artinya apa? Meditasi membawa kembali Miss Ervin dari buah pikir, kenyataan, hasrat, keinginan, ke sesuatu yang nyata. Let it go. Nanti dia pergi sendiri. Itu anicca. Nah, ini menarik. Jadi ternyata meditasi itu membawa kita dari sesuatu kenyataan yang kita ciptakan ke sesuatu yang nyata, yang real. Dari reality gitu ya, ke sesuatu yang real. Nah, ini menarik. Sehingga apa yang terjadi, yang dirasakan oleh Miss Ervin adalah keinginannya turun. Karena sekarang Miss Ervin sudah bisa merasakan haming suara. Kalau sudah mengatakan meng suara, hanya suara, itu artinya Miss Ervin sudah tidak moha. Sudah tidak delusi. Itu hanya suara. Yang menyebabkan saya merasa terganggu. Wah, ini Miss Ervin nih. Pencerahannya bagus sekali. Itu keinginan saya kok. Itu hasrat saya. Wah, Miss Ervin ini sama Lakang tuh sebanding, Bu. Ini kayaknya tuh kalau Miss Ervin suruh bikin teori ini kayaknya ya selevel Lakang ini Bu gitu. Jadi ini saya perlu memberi apresiasi. Jadi Miss Ervin itu bisa menemukan dengan meditasi hasrat saya turun. Keinginan saya turun, tuntutan pada diri saya turun, lalu saya kembali ke kesadaran suara hanyalah suara. Nah, itu menurut saya kalau kita bisa melakukan hal seperti Miss Ervin dan bisa menyadari gangguan panik itu akan berlalu dari hidup kita, gitu ya. Gangguan kecemasan akan berlalu dari hidup kita. Gangguan depresi akan berlalu dari hidup kita. Narsisistik, megalomania itu akan berlalu dari hidup kita. Kenapa? Karena kita sadar itu keinginan, itu hasrat saya yang sebetulnya kalau saya bermeditasi, istilahnya bulani, saya menata pikiran saya. Buah pikir hasrat yang tidak terkendali itu coba saya tenangkan dulu. Sehingga saya bisa dengan jernih melihat ini nyata atau kenyataan. Ini tuh buah pikir saya sendiri atau ini sesuatu yang harus saya respon dengan benar.
Nah, sehingga yang menarik ini penutup saya slide-nya Pak Adi. Teori Lacan tentang cinta. Hati-hati dengan yang kita sebut cinta. Apalagi kalau cinta itu kaitannya dengan perilaku seksual. Ya, ini suami istri lah misalnya, jangan sok-sok kita merasa mencintai pasangan hidup. Ini Lacan ini mengatakan, mengapa? Karena cinta terutama yang berkaitan dengan relasi seksualitas itu sebetulnya kalau kita tidak hati-hati, apa yang kita sebut cinta itu adalah khayalan. Mengapa? Karena saya berkhayal tentang kesenangan diri, lalu saya berkhayal tentang pasangan yang aduhai yang bisa menyenangkan diri saya, maka mengapa kalau sudah nggak aduhai cerai ya Bu? Ini karena menurut Lacan, cinta yang kita agung-agungkan itu bisa jadi hanya khayalan narsisistik seseorang. Sehingga dalam perkawinan pun, pasangan hidup itu bisa menjadi objek cinta dan seksualitas kita. Nah, sekali lagi saya mau mengingatkan, hati-hati dengan cinta dan seksualitas. Terima kasih Bu Lani. Terima kasih Miss Erwin. Sebentar Bu. Ya, Itu ya. Bu, kata-katanya dalam itu. Love means giving something you don't have to someone who doesn't want it. Itu kemana itu Bu? Ya. Gimana tuh? Ayo. Ya, Bu Lani Cinta coba. berarti memberikan sesuatu yang kamu nggak punya pada seorang yang nggak menginginkannya. Jadi itu kan memang benar-benar delusi khayalan ya. Kalau gitu nggak ada cinta tuh Bu. Ayo Biye. Ya, makanya si siapa? Lacan itu mengatakan hati-hati dengan kata cinta begitu. Maka Lacan itu mengatakan jadi gini, nanti kalau mau teori yang lebih luas itu Erich Fromm. Jadi nanti dia akan mengulas sebetulnya cinta yang welas asih itu yang apa gitu. Yang selama ini bukan cinta yang kita sering terjebak dalam romantisme itu Bu. Nah ini Lacan itu mengingatkan kita bahwa cinta, makanya dia mengatakan cinta dan seksualitas gitu ya, bukan cinta tok gitu. Jadi kebanyakan dari kita itu kan cintanya seksualitas toh, ya kan? Makanya mengapa Siddhartha Gautama itu mengatakan lepaskanlah semua kelekatan-kelekatan itu duniawi termasuk seksualitas. Maka mengapa Siddhartha itu kan selibat ya hidupnya. Nah, karena kalau kita tidak hati-hati, cinta itu terjebak dalam seksualitas. Ini yang menurut Lacan. Sehingga gitu kan, ya cinta itu tuh hanya khayalan kita gitu Bu, yang kita katakan cinta begitu sebetulnya. Nah nanti lalu kalau Erich Fromm ini psikoanalis juga Bu, wah ini paling hebat. Ini Erich Fromm ini akan menjelaskan agama dan tentang welas asih atau cinta kasih yang itu mengandung nilai-nilai yang mulia. Itu jadi dia itu semacam memberikan solusi. Jadi kalau Lacan berhenti di sini gitu kan, Erich Fromm itu lalu mengatakan ada dua jenis cinta. Ada dua jenis agresivitas gitu ya Bu, yang itu membedakan antara orang yang betul-betul punya akhlak mulia dan orang yang tidak. Lacan si Erich Fromm itu juga membedakan bagaimana orang beragama. Jadi emang Erich Fromm itu lebih banyak dibahas di psikologi karena sangat membahas kehidupan nyata. Orang beragama itu juga bisa terjebak pada dua hal. Cinta itu bisa yang welas asih tadi dan cinta yang seperti Lacan katakan gitu ya Bu. Nah itu saya kira Lacan itu baru berhenti mengingatkan sampai di sini ya teorinya. Nah Erich Fromm itu punya jawaban gitu. Jadi kalau kamu nggak pengen seperti terjebak seperti yang dituliskan oleh si Lacan, apa yang perlu kita lakukan di dalam mencintai? Bahkan mencintai pasangan hidup kita itu sebetulnya seperti apa?
Nah, saya kira itu Bu. Jadi memang di psikologi itu para ahli meskipun sama-sama psikoanalis gitu ya atau psikoanalisis, mereka itu saling melengkapi dan mengkritik teori sebelumnya ya. Jadi ini menarik. Mungkin suatu saat kalau ada tema yang pas, saya akan bisa membahas Erich Fromm Bu. Tapi nanti kita cocokkan dengan tema yang teman-teman sharingkan. Ini saya usil, Bu Susan, saya usil. Ya. Bu Susan kan sudah akrab sama kita, plus kita ini sudah mendengarkan sharingnya dari suaminya Bu Susan, Pak Slamet. Nah sekarang saya usil nakal, saya tanya, sudah sekian tahun Bu Susan itu suami istri dengan Pak Slamet itu dengan jarak usia berapa tahun Bu? 10 Bu. 10. Ya. Terus kalau saya usil nakal tanya, cintanya Bu Susan pada Pak Slamet itu termasuk yang mana gitu? Ayo pilih yang jawab. Ya, gini Bu. Jadi cinta saya itu tentu berkembang ya. Artinya pada masa muda itu tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Waktu itu saya memikirkannya itu pasangan hidup harus bisa menjadi resource. Nah ini kan egois Bu. Apa? Sumber, resource. Jadi pasangan hidup itu harus bisa menjadi sumber. Sumber itu artinya adalah bisa memenuhi, kalau mau kita sebut kebutuhan itu kayaknya nyata gitu. Berarti memenuhi keinginan. Itu kalau pakai istilahnya Lacan. Nah itu artinya ketika saya memilih calon pasangan hidup gitu kan. Calon itu kan berarti belum tentu suami saya yang sekarang ya Bu. Itu saya selalu berpikir pasangan hidup saya itu nanti bisa membuat saya merasa aman. Ya toh? Bisa membuat saya merasa nyaman. Pokoknya intinya itu mensupport, menopang saya. Nah itu kan egois sebetulnya. Tetapi tidak bisa saya pungkiri ketika saya muda pikiran saya ke sana. Ya. Nah, lalu ketika punya anak misalnya ya Bu, itu kecemasan yang ada di dalam diri saya adalah piye yo nek punya anak. Apakah anak saya itu akan merepotkan saya atau tidak? Nah ini loh, bahkan cinta pada anak saja mikirnya ngerepoti saya atau tidak. Nah ini menurut saya itu tidak bisa saya hilangkan ya. Itu adalah nyata, sesuatu yang nyata yang terjadi di dalam perjalanan hidup saya. Lalu perlahan-lahan begitu ya Bu, saya melihat bahwa misalnya ya Mahatma Gandhi. Jadi saya itu memang terinspirasi oleh orang-orang yang apa ya, maksud saya orang-orang besar yang mungkin ini di karma masa lalunya itu bagus gitu Bu hidupnya. Nah, dialog Mahatma Gandhi dengan istrinya itu menyadarkan saya. Jadi istrinya itu kan mengatakan begini, Mahatma Gandhi, mbok kamu itu nggak usah memperjuangkan kebenaran. Karena itu akan mengancam nyawamu. Jadi nyawanya Mahatma Gandhi dan juga nyawa keluargamu. Jadi Mahatma Gandhi itu kan perjuangannya setelah melepaskan India dari penjajahan Inggris, itu Mahatma Gandhi itu misinya mau menyatukan Muslim dan Hindu. Tetapi kedua kubu ini tidak mau bersatu. Sehingga sebetulnya Mahatma Gandhi itu terancam dibunuh oleh orang Hindu dan terancam dibunuh oleh orang Muslim. Maka kan istrinya takut, karena kalau semacam ini lalu terorisme itu akan terjadi. Lalu Mahatma Gandhi itu mengatakan begini kepada istrinya, kamu istri saya mencintaimu, tetapi kemanusiaan itu lebih menggerakkan saya untuk tetap berjuang. Jika kamu takut karena saya itu memperjuangkan kemanusiaan, kamu boleh meninggalkan saya, tetapi saya tetap mencintaimu. Nah ini loh Bu, ini wangel banget. Saya merasa, cinta itu tuh kayak gitu ya. Bahkan Mahatma Gandhi itu mengatakan kamu boleh pergi.
Nenek, kalau saya kan wojo pergi nangis toh Bu, ini support saya ya kan. Nah, tapi saya itu bisa sangat tersentuh dengan kata-katanya Mahatma Gandhi bahwa saya tetap mencintaimu. Kamu boleh pergi. Kalaupun kamu menikah dengan orang yang bisa menurutmu melindungi nyawamu, saya akan berterima kasih. Jadi nggak ada cemburu sama sekali. Bahkan dia berterima kasih kalau ada laki-laki lain yang mau melindungi istrinya. Nah, ini menurut saya adalah cinta yang sulit. Nah, lalu saya saat itu berpikir, kalau saya itu marah pada anak saya atau pada suami saya, karena suami saya itu berbuat sesuatu yang tidak saya inginkan gitu loh. Inilah yaudu cinta atau yo sakjane gitu loh ya. Kalau saya marah bukan demi kebaikan dia, tapi demi kebaikan saya. Lalu saya mengatakan seorang Kristiani yang penuh cinta kasih. Wah, ajaran Kristiani itu kan cinta kasih toh Bu. Itu omong kosong Bu. Nah, maka sejak saat itu meskipun sulit, saya berjuang ke sana. Saya mengatakan itu sulit. Cinta yang seperti Mahatma Gandhi itu sangat sulit gitu ya, menurut saya. Bahkan Mahatma Gandhi itu waktu itu mengatakan begini, pengikut, jadi waktu itu sebelum lepas dari penjajahan Inggris, pengikutnya itu akur, tidak berkelahi. Antara Muslim sama Hindu ini bisa disatukan. Nah, kalau saya memperjuangkan keadilan, kalau saya memperjuangkan cinta kasih, kalau saya memperjuangkan kemanusiaan untuk membebaskan kalian dari eksploitasi bangsa lain, saya tidak akan gantian mengeksploitasi bangsa lain. Jadi dendam itu bukan cinta kasih yang saya perjuangkan. Nah ini Bu, jadi memang the great Mahatma, ya Mahatma itu kan the great gitu ya, the great Gandhi itu kata-kata itulah yang membuat saya merenung. Kalau anak saya marahi karena nggak sesuai keinginan ibunya, ngono ya Bu. Itu bukan cinta kasih lah, itu bukan ibu gitu ya. Kalau saya marah dengan suami hanya karena suami saya tuh nggak mau cuci piring, wila mergo meringankan beban saya ya Bu. Nggak mau nyapu, itu kok menurut saya egois. Nah, apakah kalau Bulani tanya, saya sudah bisa seperti Mahatma Gandhi? Ya belum Bu. Masih sekuku hitamnya saja belum. Mong ya kadang-kadang seperti Miss Ervin. Nek kesel cuci piring lihat suami nganggur-nganggur nonton TV ya saya merengut. Itu masih Bu. Jadi masih merengut memberi kode mbok ya asah-asah gitu. Itu artinya sampai sekarang saya berjuang bahwa menuju cinta kasih yang seperti itu memang sulit gitu. Meskipun dalam perkawinan yang konon kabarnya itu sakramennya suci toh ya Bu, dalam suka dan duka, tetapi kok keegoisan, kalau Miss Ervin mengatakan ata saya itu masih muncul kadang-kadang, apalagi kondisi lelah, itu masih Bu gitu ya. Tetapi saya selalu ingat, Lakang itu mengatakan apa, Mahatma Gandhi itu mengatakan apa, dan terima kasih Miss Ervin hari ini mengingatkan saya kembali tentang keinginan dan hasrat. Nah, sehingga saya hari ini diingatkan kembali Bu untuk mencintai dengan lebih baik. Jangan merengut kalau suami nggak cuci piring gitu ya. Ini saya diingatkan lagi. Terima kasih Bu Lani. Iya, thank you. Ya. Ibu Bapak, saudara-saudara, jangan heran kenapa Ibu Susan selalu kita tunggu-tunggu dalam setiap damai di sana. Ervin telah melakukan sesuatu yang menurut saya luar biasa, karena Ervin itu datang kembali ke sekolah, ke kami, itu baru bulan Juli, gitu ya. Jadi kira-kira dalam waktu 3 bulan dia ikut meditasi, ikut baca parita, ikut pelimpahan jasa, dan dia tiba-tiba punya pencerahan. Oh, suara hanyalah suara. Itu mengingatkan saya pada satu momen ketika ada orang tua yang datang, ceritanya kayak gitu, datang pada Buddha dan mohon pencerahan dalam kata-kata yang singkat. Saya sudah tua, sudah rodo goblok, sudah rodo gini, nggak punya banyak waktu. Tolong nasihati saya bagaimana saya bisa keluar dari penderitaan. Sang Buddha melihat, ini memang nggak punya banyak waktu. Nasihat yang macam-macam nggak nyandak kepinterannya
intelektualnya. Maka beliau cuma mengatakan begini, in seeing there is just seeing. Di dalam melihat hanya ada melihat. In hearing there is just hearing. Dalam mendengar hanya ada mendengar. Sepele ya. Ini kalau dikaitkan sama ajaran yang kita dengar dari Ibu Susan, inilah real, nyata. Dengar itu ya udah denger aja. Lihat ya udah lihat aja. Pikiran hati-hati merespon. Jangan yang macam-macam. Nanti jadinya tadi aku cinta padamu. Artinya apa? Aku mau berikan padamu apa yang aku tidak punya. Aku mau berikan pada kamu padahal kamu tidak menginginkannya. Itulah cinta gombalamoh ya Bu ya. Nah jadi kalau kita lihat gitu. Saya tanya sama Ervin. Vin, kamu kok bisa lihat dapat permata ibaratnya jalan permata di sini dicemplung ke kalengnya dapat permata. Dari mana itu dapat permata soal suara? Dalam suara, ya udah cuma suara aja. Dia geleng-geleng, nggak tahu. Maka saya katakan, itu sebabnya mari kita sadari. Kalau kamu tidak tahu dari mana, boleh saya jawab, dari kehidupan lampaumu pasti sudah ada kebijaksanaan yang mengarah menuju pencerahan. In hearing, there is just hearing. Mungkin dulu dia orang tua yang mati pada waktu tanya sama Buddha itu, terus jadi lakang itu toh, kehidupan lampaunya. Nah, sekarang jadi Ervin karena banyak karma buruknya jadi turun, makin lama makin turun. Tapi habis ketemu lagi nih makin lama makin naik. Maka sungguh-sungguh saya pikir logis bagi kita untuk benar-benar menyadari kalau kita ini tetap berjalan terus dalam satu kehidupan ke kehidupan yang lain terus dengan membawa umplong tadi yang cemplung-cemplung, semoga cemplungan kita ini benar-benar permata. Ada cerita yang agak nyelekit ya, tapi saya suka kata-kata nyelekit. Ibaratnya seekor ayam yang matuk sini ya. Dia patok permata, terus tiung jebrek, kan dia lepaskan tainya, tapi permatanya juga dia lepaskan. Kita yang berjalan melihat tai dan permata, jangan yang diambil tainya. Banyak orang yang diambil itu tainya, permatanya ditinggal. Tapi Ervin ini enggak, dia ambil permatanya. Nah, kita juga harus ikut dengan Ervin mengambil permata-permata dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kalau kita nanti mati, yang kita bawa bersama kita itu permata-permata. Karena duit tidak kita bawa. Duit hanya menyertai kita sampai kita nutup biaya-biaya. Bagaimana dengan orang-orang yang kita cintai? Orang-orang yang kita cintai hanya ikut kita sampai di pinggir liang kubur. Nggak akan ikut kita nyemplung di pinggiran masuk ke dalam liang. Apalagi kalau kita dikremasi, nggak akan ikut kita berbakar ria seperti Cinta Obong ya. Kalau zaman dulu kan cerita Ramayana itu kalau mati istrinya harus juga ikut terjun ke dalam api. Kita enggak seperti itu. Uang menemani hanya untuk biaya. Keluarga, sanak saudara, kerabat menemani hanya sampai di pinggir kubur, pinggir tempat kremasi. Tapi karma baik menemani kita terus dan terus dalam perjalanan kehidupan kita sampai kita terbebas. Maka semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dan meneguhkan semangat dan tekad kita untuk terus mengumpulkan permata-permata Dhamma. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu.